Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Luz. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate berita mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Ini mengenai bukti yang ada di speedboat. Speedboat yang kedua ternyata setelah speedboat ini diperiksa oleh Mr. Genius atau Mr. Acharya, ada sebuah ruang rahasia nih teman-teman. Setelah dibongkar gitu ya, ada apa aja dan penemuan-penemuan apa yang berhasil ditemukan oleh Mr. Genius, ternyata di sini sangat mengejutkan ketika Mr. Genius melihat ada sebuah ruangan. Nah, ruangan ini Mr. Genius bilang adalah ruangan tempat untuk tidur. Nah, di sini tidak tahu tempat untuk tidurnya itu apakah ruangan kosong begitu saja karena hanya dibuka seperti ini, teman-teman bisa melihat gambarnya. Dan di sini dugaannya, coba kalau speedboat ini langsung ditemukan, maksudnya langsung disita di hari kejadian itu, otomatis speedboat itu kan tidak sempat dibersihkan. Dan juga pastinya akan lebih cepat untuk menemukan barang bukti kalau seumpama kapal speedboat ini langsung disita oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya kapal speedboat ini tidak langsung disita, bahkan kapal speedboat yang kedua ini baru diamankan setelah baru-baru ini ya. Nah, kalau di speedboat yang pertama itu kan tidak ditemukan apa-apa ya, tidak banyak bukti yang ditemukan. Dan yang kedua inilah baru ditemukan adanya ruangan rahasia yang diduga ruangan ini kemungkinan besar Mr. Acharya mengatakan bisa jadi jenazah atau mayat Teng Monida ini sebelum meninggal dalam keadaan lemas gitu ya, tidak sadarkan diri, diumpetin di dalam ruangan ini sebelum jenazah Teng Monida ini diceburkan atau dibuang ke Sungai Chao Phraya. Dan menurut berita yang beredar di Thailand mengenai ruangan ini akan diperiksa kembali langsung oleh dokter forensik juga, pastinya dokter Porntip, mengenai ruangan ini apakah masih ada jejak-jejaknya seperti itu ya, walaupun kemungkinan kecil sekali akan menemukan jejaknya karena kemarin aja diperiksa hanya menemukan satu helai rambut, itu pun hanya rambut dari Teng Monida saja. Sedangkan rambutnya Por, Sen, Gatik, Robert itu sama sekali nggak ada. Nah di sini apakah bagian dari manipulasi karena dugaan kuatnya kan ini adalah dimanipulasi semua, sengaja rambut Teng Monida ini diletakkan satu helai supaya speedboat tersebut terdapat bukti bahwa ini benar-benar ada rambut Teng Monida loh di speedboat ini. Wah, buktinya luar biasa ya teman-teman kalau ruangan yang tersembunyi itu bisa diselidiki dan ditemukan bukti-bukti, itu bisa jadi menjawab semuanya. Tapi balik lagi, akankah semua ini akan terungkap? Mari kita lihat saja ya teman-teman. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai Por bersama istrinya. Di sini dalam acara ini udah lama tayangannya. Di sini ketika sebelum kejadian Teng Monida ini, istri Por ini pernah diwawancara oleh televisi ya di Thailand. Nah, di sini istrinya Por mendeskripsikan mengenai karakter-karakter suaminya. Nah, di sini yang aku artikan bahwa istrinya ini sedang membicarakan seperti ini. Por itu tipe orang yang selalu terbuka dengan saya. Dia akan membuka segalanya. Por selalu menjelaskan apapun ke saya, kita berdua sangat transparan. Dan Por ini orangnya adalah apapun yang dia katakan, dia akan melakukannya dengan sepenuh hati, dia akan bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Dia adalah seorang lelaki yang berwawasan tinggi, lelaki yang cerdas, serta melihat masa depan secara positif. Aku yakin setiap wanita pasti ingin memiliki lelaki yang seperti ini. Dan lihat aja mukanya Por langsung kayak kegeeran gitu ya, senyum-senyum sambil lihat istrinya gitu. Karena udah dipuji, udah dipuji-puji ya si Por ini langsung kayak melayang gitu loh, dia dipuji-puji. Dan istrinya Por ini juga bilang, si Por ini orangnya bertanggung jawab dengan istri dan keluarga. Ya itulah dia yang dibilang, yang diceritakan mengenai dirinya Por saat setelah menikah dengan istrinya ini. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini teman-teman sudah lama kan tidak mendengar kabarnya Job ini karena sangat tidak diekspos oleh media gitu ya. Nah kali ini sangat terekspos media karena kabarnya istri dari Job ini mengalami stres berat dan tertekan sehingga istrinya Job ini telah menghajar si Job ini secara tiba-tiba gitu ya, tanpa sebab. Dikarenakan perilakunya yang aneh tersebut, diduga istrinya Job ini mengalami depresi berat sehingga mencederai si Job ini. Jadi si Job ini bilang bahwa dirinya tidak siap untuk dimintai keterangan ketika nanti di persidangan karena istrinya sangat tertekan, sangat depresi dan sangat stres berat
sehingga dia meminta waktu. Nah, ini sepertinya kasus Teng Monida ini akan ditunda lagi beberapa waktu ya, mungkin dalam beberapa hari gitu, sampai menunggu keadaan Job ini pulih dan juga keadaan istrinya juga mulai membaik, baru bisa dilakukan persidangan. Oke, sekarang kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada Mr. Acharya atau Mr. Genius. Di sini kabarnya Mr. Genius telah mengibarkan bendera putih. Nah, itu artinya bendera putih ini melambangkan perang dimulai. Bisa juga melambangkan kekecewaan. Bendera putih ini banyak ya maknanya. Jadi masing-masing negara itu mempunyai makna yang berbeda juga. Tapi di sini aku melihatnya bendera putih ini dikibarkan adalah perang dimulai, serta diartikan juga dengan kekecewaan. Di samping itu mengartikan juga untuk memperkuat rasa solidaritas. Itu artinya Mr. Acharya atau Mr. Genius ini meminta kekuatan seluruh power manusia yang mendukung, yang memperjuangkan keadilan untuk Teng Monida ini untuk bersuara, karena sedikit lagi kasus Teng Monida ini akan terungkap. Kenapa Mr. Acharya sampai mengeluarkan statement seperti itu? Dia bilang game is over, permainan telah berakhir. Itu artinya dia sangat kecewa dengan Ibu Panida karena Ibu Panida seperti yang aku jelaskan di video aku sebelumnya, Ibu Panida ini telah mencabut gugatannya ke kepolisian ya, yang pastinya gugatan mengenai kematian anaknya ini. Laporan yang menyatakan Teng Monida ini meninggal karena dibunuh bukanlah karena kecelakaan semata. Setelah Ibu Panida ini mencabut gugatannya, Mr. Acharya merasa kecewa, sedih, bahkan Mr. Acharya sampai menangis karena Mr. Acharya tidak habis pikir kok ada ya ibu yang tidak memperjuangkan keadilannya untuk anaknya. Karena merasa Ibu Panida ini bilang ke media langsung, kenapa Ibu Panida ini mencabut laporannya? Dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke pembunuhan. Makanya dia mencabut karena merasa terancam. Merasa takut kalau nanti bakal dituntut balik oleh para pelaku. Di sini Mr. Acharya sangat kecewa karena seakan-akan semua bukti yang sudah diupayakan oleh Mr. Genius ini sia-sia, dan juga lembaga atau institusi Mr. Acharya ini merasa tercoreng gitu ya. Selain itu, Ibu Panida juga menjelaskan kenapa saya mencabut gugatan tersebut, dikarenakan saya tidak suka dengan Mr. Acharya. Dia orangnya terlalu kasar, terlalu memaksakan kehendak. Dia selalu memaksa saya dan saya merasa disetir oleh Mr. Acharya. Saya merasa dikendalikan. Saya seperti bonekanya, saya seperti anak kecil yang selalu dikasih tahu saya harus begini, saya harus begitu. Saya benar-benar tidak suka dengan perilakunya Mr. Genius ke saya. Itu yang dikatakan Ibu Panida. Jadi dengan Ibu Panida ini berbicara seperti itu di media, membuat hati Mr. Genius ini merasa terluka, sehingga Mr. Genius ini semakin berusaha untuk membuktikan bahwa kasus Teng Monida ini adalah murni pembunuhan. Apabila semua buktinya sudah lengkap, saya tidak akan memaafkan Ibu Panida. Itu yang dikatakan oleh Mr. Genius. Jadi sepertinya Mr. Genius ini benar-benar sakit hati dengan apa yang dikatakan Ibu Panida. Serta Mr. Genius juga menjelaskan kepada media bahwa Mr. Genius ini tidak percaya baru pertama kali dia melihat seorang ibu yang hanya memikirkan uang. Hanya uang dan uang saja yang ada di otaknya. Tidak ada memikirkan keadilan untuk anaknya. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada pengacara Tumsitra. Teman-teman tahu kan pengacara Tumsitra ini, aku juga udah pernah jelaskan di video-video aku sebelumnya bahwa Tumsitra ini adalah pengacara yang kondang, pengacara yang terkenal di Thailand. Jadi dia tuh kedudukan atau posisinya itu sama dengan Bang Hotman Paris ya kalau di Indonesia. Jadi dia ini mulai terlibat lagi, maksudnya pengacara Tumsitra ini yang kemarin dia sempat mendukung Teng Mo gitu ya, sampai turun ke jalan dan juga demo supaya Teng Monida ini mendapat keadilan bersama masyarakat Thailand. Dan kemudian pengacara Tumsitra ini berubah pikiran lagi, dia tidak membela keadilan untuk Teng Monida lagi gitu ya, kayak diem aja udah, pokoknya nggak membela untuk Teng Monida gitu, karena mungkin dia udah tahu kasus ini bakal seperti apa. Tapi kan semua orang pasti menyimak perkembangan demi perkembangannya. Dan kemudian kabarnya di sini Tumsitra ini sedang berkumpul lagi dengan Mr. Acharya. Di sini katanya Tumsitra ini ingin sekali membantu Mr. Acharya ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat fotonya di sini pengacara Tumsitra sedang hangout bareng ya. Pastinya hangout tuh bukan hanya makan-makan aja gitu, pastinya mengobroli tentang kedepannya itu seperti apa rencana-rencananya. Dan di sini pastinya akan melibatkan pengacara Tumsitra ini lagi. Oke. Di sini orang sepertinya yang aku lihat datang dan pergi hanya Mr. Acharya aja yang masih stay, yang masih konsisten untuk memperjuangkan keadilan untuk Teng Monida. Dan kemudian Mr. Acharya juga bercerita, jadi dia kayak bercerita itu mengumpamakan gitu ya.
padahal dia sedang menyindir Ibu Panida. Nah, di sini Mr. Acharya bilang, saya jadi ingat tentang kisah seorang nenek Chaem namanya, umurnya sekitar 40 sampai 50 tahunan. Ya itu mah belum tua-tua banget ya teman-teman kalau 40-50 ya. Pokoknya dia bilang seorang nenek gitu. Dan terus seorang nenek ini mempunyai 3 orang suami dan juga maksudnya 3 orang itu nggak langsung 3 gitu ya teman-teman. Pokoknya totalnya dia punya suami itu 3 dan punya anak angkat 1. Dan si nenek ini hobinya berjudi dan hanya haus, hanya lapar dengan uang saja gitu. Nenek ini akan melakukan segala cara demi uang. Nah, jadi di sini netizen semua mengiranya, wah kayaknya Mr. Acharya ini lagi menyindir Ibu Panida. Karena di pikirannya itu hanya uang, uang, dan uang. Dan kemudian dalam ceritanya itu, akhirnya si nenek ini berpikirannya hanya uang-uang saja. Nenek Chaem ini justru di akhir hayatnya, nenek ini tidak mendapatkan uang sepersen bat pun. Jadi maksudnya nggak dapat uang sama sekali. Nah, ini bisa terjadi pada Ibu Panida karena Mr. Acharya ini sudah terlalu sakit hati. Kalau sampai terbukti, Ibu Panida ini akan dituntut oleh Mr. Acharya. Dan di sini kabarnya Mr. Acharya juga sudah menuntut dengan 10 tuntutan. Jadi Ibu Panida ini akan dituntut dengan 10 tuntutan. Nah, 10 tuntutan itu apa aja? Di sini masih belum dijelaskan. Dan yang pastinya Ibu Panida ini adalah orang yang sangat besar peluangnya untuk dipenjara atau ditangkap. Karena pastinya salah satunya sudah melukai dan juga memfitnah Mr. Acharya. Dan kemudian laporannya itu kan ada 10 ya. Ini pastinya salah satu menurut aku itu yang nomor pertama ya, mengenai sakit hatinya Mr. Acharya gitu. Karena merasa difitnah dan merasa dihina juga institusi dari Mr. Acharya ini. Dan kemudian yang ketiga, dan apabila terbukti ini adalah kasus pembunuhan, berarti Ibu Panida ini terbukti menutupi kasus pembunuhan ini. Wow, ini semakin seru. Ibu Panida pastinya sekarang semakin ketar-ketir karena nggak main-main. Tuntutan yang dilayangkan oleh Mr. Acharya ini langsung 10 tuntutan. Dan yang terberatnya itu menurut aku itu sih, kalau sampai Mr. Acharya bisa membuktikan bahwa kasus Teng Monida ini adalah kasus pembunuhan, itu artinya Ibu Panida akan dituntut dengan tuntutan melindungi kasus pembunuhan Teng Monida ini, yaitu anaknya sendiri. Tapi di sini Mr. Acharya mengumpamakan ada cerita-cerita seorang nenek-nenek seperti itu ya teman-teman. Jadi kata Mr. Acharya, saya jadi ingat akan cerita seorang nenek Chaem itu. Wow, ini menurut aku dari bahasanya Mr. Acharya, dia orangnya kayaknya kalem. Tapi apa yang diomongin Mr. Acharya ini langsung kayak nusuk gitu loh ke hati. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini masih mengenai status Teng Monida yang diupload oleh Bang Jack. Di sini Bang Jack juga menuliskan di caption Facebook Teng Monida ini bahwa sebenarnya ini baru ketahuan teman-teman. Ternyata Ibu Panida ini bukanlah ibu kandung dari Teng Monida. Jadi ibu asli ya, ibu kandung Teng Monida ini sebenarnya sudah meninggal dunia. Wow, aku juga baru tahu nih karena awalnya kan sempat ada gosip seperti itu ya. Jadi gosipnya ini bahwa Ibu Panida ini bukanlah ibu kandung. Sebenarnya ibu kandungnya yang mana sih gitu. Nah, tapi kan di sini Ibu Panida sempat bilang sayalah ibu kandungnya. Makanya aku memberitakan itu dari awal Ibu Panida ini adalah ibu kandung. Karena pada saat itu aku tidak menemukan berita yang valid bahwa ibu ini sebenarnya Ibu Panida ini ibu kandung atau bukan. Karena menurut beritanya pada awal-awal itu Ibu Panida ini mengaku bahwa ibunya ini adalah ibu kandung. Nah, di sini baru-baru ini Bang Jack mengupdate status, dia bilang bahwa Ibu Panida ini bukanlah ibu kandung. Ibu kandungnya sudah meninggal dikarenakan kecelakaan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini wajah ibu kandungnya Teng Monida seperti ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lebih mirip ke Ibu Panida atau lebih mirip ke wajah ibu kandungnya nih Teng Monida ini? Kalau aku sih ya, ini setelah aku lihat-lihat lagi, lebih cocok atau lebih mirip ke ibu kandung yang sudah meninggal ini teman-teman. Dan berita ini baru saja diupdate oleh Bang Jack langsung. Maka dari itu, sekarang aku baru bisa memberitakan mengenai status ibu kandung dari Teng Monida. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku kabarkan, aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di-subscribe. Jangan lupa di-like, komen, dan juga di-share. Aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!